Udah kali banget. Selamat datang di Warkop More Night. PWM Podcast Warkop ya. Selamat datang di PWM Podcast Warkop More Night. Kali ini gue kedatangan tamu dari Universitas di luar Budi Luhur. Ya, dari mana? Gue dari Universitas Ihsan Satya dari UIS. Perkenalkan diri dulu dong, namanya siapa? Gue kenalkan nama gue Vera Reskiana. Saya udah. Jurusan apa di ini ya? Jurusannya. Kalau jurusan gue ngambil keperawatan. Perawatan. Keperawatan, lu apa yang tertarik sih dari keperawatan ini sampai lu ngambil jurusan itu? Karena perawat itu bagi gue tugasnya dia mulia, terus juga dia bisa membantu masyarakat dan bisa membantu semua orang. Oh, berarti cita-cita lu memang pengen ngebantu semua orang ya? Iya sih, bisa dibilang gitu. Berarti lu nggak butuh duit? Butuh lah, mana sih yang gak butuh cuan? Kirain. Tapi ada nggak yang selain ini lu pengen ngambil jurusan lain gitu? Apa emang udah ini bener-bener pilihan lu apa pilihan orang tua lu apa gimana? Gue dipilih buat orang tua ngambil ini sih. Kenapa dipilih orang tua kayak ini? Karena waktu itu di saat terpuruknya keluarga mama gue nggak ada dokternya nggak ada, itu kayak gimana ya, feelnya dapet gitu. Maksudnya dokter yang nggak ada? Kayak dia dokternya tuh kayak bener-bener nggak bisa nanganin penyakit itu gitu. Oh iya ya, paham gue. Jadi kayak dokternya ini masih ibarat kata masih belum pro lah gitu ya. Bisa, ya, jadi lu pengen gitu, kalau lu pengen jadi dokter terbaik lah gitu. Iya, gue pengen bisa ngerawat orang terbaik dengan hasil sebisanya gue. Jadi lu emang bener-bener kayak misalnya ada orang yang butuh bantuan, lu pengen banget gitu bantu gitu ya. Iya. Oh ya, paham. Tapi sekarang lu ke apa sih namanya? Kegiatannya ngapain sih? Kegiatan gue sekarang lagi skripsi sih. Oh, berarti lu di semester akhir? Iya, gue semester apa? Semester berapa sekarang? Semester 7. Semester 7 udah skripsi. Iya. Kok cepet banget ya? Udah. Lu ngambil apa? S1 apa nurse? Gue S1. S1. Kalau gue sih masih ya semester 7 sekarang, gue masih santai-santai aja sih, belum skripsi. Ya karena adalah kendala. Ya. Tapi apa yang membuat lu pengen masuk di kuliah itu? Universitas itu kan banyak nih ya, keperawatan banyak gitu. Ada di Umpam, ada di UI ada gitu. Karena deket dari rumah sih, pilihan gue cuma satu. Oh, dekat. Emang rumah lu di mana? Daerah sini juga, Jombang juga. Oh, Jombang. Kalau kuliahnya di mana? Di UIS kan. Iya, maksudnya daerahnya. Emang Sama ada yang tahu orang di mana? Wis. Di Bintaro. Oh, Bintaro. Dekat lah sama Jombang ya, benar. Dekat. Tapi buat persiapan skripsi lu gimana? Udah aman apa? Udah terjalan dengan 65%. 65%. Berarti lancar nih. Iya, lancar. Tapi perkiraan lu wisuda kapan? Belum tentu sih. Lu Nggak pengen cepet apa pengen lambat gitu? Gue pengen cepet-cepet sih wisuda. Kalau buat nanti nih, kan lu jurusan perawat. Kalau perawat pasti udah dijamin lulus Kerjanya. jadi perawat gitu kan ya. Tapi lu ada nggak cita-cita lu lain gitu dari perawat ini? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Iya. Tapi misalnya lu udah lulus, kan kalau perawat udah dijamin. Nah, tapi ternyata ini mah jangan sampai naujubillah gitu. Iya. Ternyata lu buat ngelamar jadi perawat itu kayak yang nggak sesuai ekspektasi lu lah gitu, susah gitu buat nyari ke perawat. Ada nggak lu kayak yang penting nggak kerja gitu? Iya, ada sih kayak gitu. Paling Misal- kalau misalnya nggak keterima yang kayak gitu, kalau misalnya nggak keterima di rumah sakit, paling bikin bisnis kecil-kecilan lah. Oh ya, berarti lu selain kerja di rumah sakit, pengennya bisnis aja gitu. Iya, bisnis. Tapi ada nggak selain bisnis gitu, kerja sama orang gitu? Kalau misalnya ada sih, ya boleh. Tapi lu nanti perkiraan lu bakalan ngelanjutin kuliah lu lagi nggak? S2, S3, S4 gitu? Kayaknya iya, ngelanjutin lagi. Kira-kira sampai kapan? Sampai S berapa? Nyampe STL. Nggak, paling S2. S2. Iya.
kalau buat kuliah nih kan lu pasti setiap universitas ada organisasi gitu. Iya. Lu ngikut nggak? Ada satu organisasi nggak di ini lu gitu yang lu ikutin? Oh, gue organisasi kupu-kupu kuliah pulang. Nggak ada satupun gitu. Gue nggak ngikutin. Sekedar masuk organisasinya aja nggak ada. Nggak ada, gue nggak ngikutin sih. Lu yang nggak ngikutin apa di kuliahin lu yang nggak ada gitu? Di keluarga gue ada, tapi gue nya nggak ngikut organisasinya enggak. Kalau buat didengar-dengar kan UIS ini kan ininya baru ya gitu. Tapi gimana perkembangan di sana gitu menurut lo? Menurut gue bagus sih. Bagus. Iya. Udah ada berapa alumni sih sana? Aduh, kurang paham deh mas. Lu belum ngeliat gitu alumninya? Nggak, gue nggak tahu menahu sih. Apa jangan-jangan lu alumni pertama nih nanti? Aduh, nggak tahu. Nah, lu kan sekarang semester 7 nih, udah masuk skripsi, Iya. udah tahap akhir ya. Tapi pernah nggak lu kayak pas semester sebelumnya gitu lu ngerasain kalau banyak tugas segala macem atau ketemu dosen yang gak enak gitu? Ada nggak menurut lu gitu? Ada sih, setiap itu pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Kayak lu juga dong. Yang gak enaknya di mana nih? Yang di tugas apa yang di dosennya? Kalau gue Apa dua-duanya ada? udah tugas, kayaknya tugas sih lebih dominan ke tugas. Tugas. Iya, tiba-tiba deadline dia mendadak, entah ntar dikumpulin cepet kilat kan. Kalau gue sih jujur aja nggak ada kayak gitu ya. Oh, nggak Nggak ada gue. Dosen gue baik-baik. Oh, Iya. baik dong. Sama dong. Jilat sedikit. Gue nanya lah. Ya udah boleh. Lu mau nanya? Ah, Oh boleh. emang lu kuliah apa? Kuliah. Jurusan apa? Kuliah gue di jurusan ilmu komunikasi, prodi apa? Lebih ke broadcast jurnalis. Nah, kenapa tertarik ambil jurusan kayak gitu? Ini podcast siapa? Gue jadi dia nanya. Ya nggak apa-apa sih. Jangan dong, aku Ya, nanya dong. kalau gue ya sebenarnya gue dulu tuh kan ngeliat abang gue. Pertama abang gue tuh sama jurusannya kayak gue gitu. Abang sepupu ya, gue anak pertama soalnya. Pas di ini kata gue ngeliat kerjaan abang gue tuh kayak enak gitu. Dari apa sih Pak? Kerjanya di tempat dunia game gitu juga ada. Sementara gue juga hobi main game gitu. Hobi. Iya. Terus? Soalnya gue nggak hobi main cewek, jadi gue hobi main game. Terus satu di situ ya. Terus dua menurut gue broadcast ini pasti menurut gue nggak bakalan ada matinya. Soalnya perkembangan zaman ini makin maju, teknologi juga makin tinggi gitu. Iya. Ya kayak sekarang aja gue punya iPhone 14. Minum kok. Menurut gue gitu sih, tapi kalau menurut pandangan orang lain gue nggak tahu gitu ya. Iya. Ya. Keren betul. Terus kalau misalnya lu udah semester berapa sekarang? Sekarang gue semester 7. Oh, berarti lu sama dong kayak gua. Sama, cuman beda aja. Kalau lu kan udah skripsi, kalau gue belum. Oh, lu. Iya, karena ada problem lah. Oh, lu ada problem. Iya. Terus kuliah lu lancar kah? Amin, insya Allah lancar lah ya. Oh, Iya. lancar. Insya Allah lancar. Moga doain gue aja lah biar cepet-cepet lulus. Amin, doain gue juga dong. Ya, amin. Ya. Untuk ini, kan lu udah semester akhir nih ya. Iya. Lu ada nggak pengalaman lu magang atau apa namanya PKL ya kalau bahasa ininya ya, yang menurut lu mengesankan gitu, enak di sana gitu? Ada sih, semua tempat bagi gue mengesankan semuanya. Tapi ada nggak yang sedihnya gitu juga? Dapat filenya dapat. Nah kalau ini kan gue keperawatan ya, gue awam nih sama keperawatan. Dia kalau magang itu di apa? Kenapa? Magangnya itu di rumah sakit apa di klinik apa gimana? Gue juga pernah di klinik, pernah di rumah sakit, pernah. Kalau di rumah sakit jadi ngelayanin orang sakit gitu? Iya, kita ngelayan orang sakit, entah kita mau ngasiapin obat, nyinfus ke pasien. Oh lu udah bisa nyintus, udah bisa nyuntik juga berarti? Bisa. Apa lagi ya? Dan lagian juga kita kan dibimbingkan dari awal nyampe harus bisa juga dong. Kalau misalnya nyampe sekarang, masa kalau nggak bisa itu kayak gimana ya, pas lagi di rumah sakit itu pasti kayak malu dong, canggung. Oh benar. Ya, Tapi temen gue ada yang nggak bisa apa-apa. Kalau selama dia kuliah gitu, maksudnya dia kuliah kayak nyari gelar doang. ya ampun.
Lu nggak pernah dengar kan gitu? Nggak pernah. Iya, menurut gua kalau gelar mendingan kata gua beli aja nggak sih ya, daripada harus ngikut kuliah cuman modal absen gitu. Mendingan nembak aja nggak sih? Nah iya, iya. Sedih banget orang tuanya. Sedih enggak, cuman dia udah punya duit sendiri sih. Oh, Jadi sekarang. ya, jadi dia ya udahlah, menurut kalau emang dia maunya begitu mah kenapa gitu. Mungkin penghasilannya udah ini yang kayaknya dia tuntutan dari mertuanya kali ya. Oh. Belum nikah cuman calon lah gitu. Oh, calon. Iya, biar punya sarjana aja gitu. Oh gitu. Kalau lu ngejar sarjana karena apa? Karena kan orang tua gue pengen dia lebih kayak udah pengen anaknya lebih dari gue gitu kan. Bapak gue diploma. Terus habis itu dia ngambil jurusan kalau nggak salah IT, hampir ke IT. Iya, hampir ke IT kan. Yeah. Terus habis itu dia tuh pengen anaknya lebih dari dia gitu, harus S1 entah S2. Kalau emak lu, ibu lu, mama lu? Ibu gua paling SMP. Sama sih, sama. Gue juga, nah ibu gua kurang lebih SMP atau SMA gue lupa gitu. Tapi kalau bapak gua, soalnya gue dari kecil emang buat belajar tuh, masalah belajar pokoknya ini banget, harus ditekanin banget gitu. Oh, sama bapak lu? Iya. Nah ternyata bapak gua lulusan UI. Wih. Jurusannya apa ya, gue lupa, pokoknya tentang teknik gitu sih. Teknik ya, gue cuman kurang tahu. Politeknik. Iya, cuman nggak sampai S1 sih, D3. Oh, D3. Iya. Gue juga nggak paham bisa masuk UI karena apa gitu. Cuman yang diceritain bapak gue dulu, kalau dia sekolah tuh nggak pernah minta duit sama orang tua. Oh, cari penghasilan sendiri. Iya, sekolah, kuliah, kerja gitu semuanya dari dia ngasilin sendiri. Soalnya bapak gue tuh dari SMP udah apa namanya, pokoknya sekarang bapak gue kerjanya ini ya, tukang servis lah, barang elektronik. Jadi dari SMP dia udah ngebener-benerin TV radio. Punya keterampilan. Iya, punya sendiri. Makanya dari SMP dia udah nggak pernah minta duit sama orang tua gue gitu. Makanya gue ditekanin banget nih sampai kuliah gitu. Jadi mohon maaf ya bapak kalau saya kuliahnya gini-gini aja. Kalau bapak gue nonton. Soalnya ya gue kuliah gini-gini aja, nggak ada ya hasil, insya Allah ada lah ya. Ya apa sih harapan lu ke depannya gitu buat perkuliahan lu ini? Harapannya semoga gue lebih baik lagi, terus habis itu juga lebih terancang lah buat ke depannya lagi. Ini kan biasanya nih ya, ini yang gue denger aja nih ya, dari opini-opini di sosmed gitu, katanya nih, ini mah katanya ya, katanya kan kalau perawat itu jodohnya sama TNI atau enggak kepolisian lah gitu ya. Iya. Menurut lu tanggapan lu gimana? Apakah itu bener apa gimana? 50-50 sih bagi gue. Kayak 50-50-nya mungkin ada yang ke cantol entah apa, kan kita nggak tahu. Kan jodoh kita iya, ada yang kesengaja atau enggak ya gitu ya. Tapi kalau emang apa namanya, lu jodoh lu pengennya gitu, apakah yang berseragam apa yang nggak milih ke situ sih, yang penting dia bisa bimbing gue dengan baik, ya udah gitu. Oh, iya. Mulia banget ya. Kalau misalnya lu selesai dari kuliah ini nih, terus lu mau lanjut kemana? Gue sebenarnya kalau tuntutan orang tua ya, gue sebenarnya suruh belajar terus kan ya. Gue alasan gue masuk kuliah di swasta ini kan, Universitas Budi Luhur kan swasta ya. Jadi gue sebenarnya dulu gue pengen ngambil kelas karyawan biar bareng gue kerja sambil kuliah gitu. Nah ternyata bapak gue nggak bolehin. Karena jadi kalau misalnya lu udah kenal duit. Nah iya, nah gue nggak dibolehin. Akhirnya gue disuruh kuliah aja. Mau nggak mau ya udah gue kuliah. Tapi kalau buat lanjutan ke depannya, bapak gue pasti disuruh buat ngelanjutin kuliah gue. Iya pasti. Tapi ya tergantung lah, itu mah udah pilihan ya. Apalagi kalau gue dulu kan masih bocah, jadi harus ada bimbingan orang tua lah gitu. Kalau sekarang ya gue pengennya sih nanti gue setelah lulus dari kuliah gue, ya gue pengen punya usaha sendiri,
pengen kalau emang pengen kerja gue pengen kerja yang menurut gue itu udah serak lah di gue, kayak abang gue itu tadi yang gue ceritain. Iya. Jadi gue untuk saat ini gue jadi lebih kayak fokus, yaudah gue kuliah, gue fokus ke usaha gue ini sekarang. Semoga aja ya berkembang lah, walaupun sekarang udah masih gini-gini aja gitu. Semoga berkembang ya. Kalau semisal nih lu warkop, sejak kapan lu buka ini warkop? Kalau sejak kapan gue lupa, tapi kurang lebih setahun lah ini, kurang lebih berarti tahun lalu gue buka. Iya. Kenapa lu terinspirasi banget buka warkop? Kalau untuk warkop, kalau dulu itu gue sebenarnya gue sempat kerja ya, kerja di Bagian apa? di gue juga tukang kebab dulu, tukang kebab. Nah ternyata bos gue ini enak pokoknya. Nah bos gue ini sebenarnya dia punya usaha, dia juga kerja gitu. Terus? Sebenarnya usahanya buat sampingan gitu. Yeah. Nah pas gue lihat kata gue kayaknya oke juga nih usaha sambil kerja gitu. Nah ya udah gue ngikutin aja gitu, gue buka usaha sambil kuliah. Nah yang gue jadi masalah waktu itu gue masih belum kepikiran gue mau buka usaha apa nih ya. Yeah. Nah kebetulan saudara gue baru lulus sekolah. Baru lulus sekolah. Nah dia ngajakin lah, bukan dia sih ngajakin, maksudnya dia punya ide lah. Kalau dia pengen buka warkop gitu, ya udah gue dukung. Akhirnya gue dukung. Dia buka warkop, modal patungan ya cuman paling banyak di dia gitu. Gue modal buat nah gue masih bingung ininya di mana. Nah soalnya dulu ini tuh warung Madura kalau nggak salah ya. Oh, di warung Madura. Iya. Nah akhirnya gue ini kebetulan punya encang gue. Nah gue ngomong encang gue, encang mau buka usaha nih gini gitu kan, mau buka warkop gini, mau di situ boleh nggak? Ya udah pakai aja gitu. Nah pakai aja, ya udah gue akhirnya gue pakai. Nggak mungkin dong gue pakai aja gitu. Soalnya kalau dulu sama warung disewain sekitar ya 1 jutaan lah kurang lebih. Nah pas di gue ya gue disuruh pakai aja. Ya gue nggak enak dong nggak pakai gitu. Ya gue kasih aja lah biar per bulannya berapa gitu. Tadinya gue ngasih GoPay cuman menurut mereka kegedean kali ya gitu. Jadi dikecilin ya. Alhamdulillahnya gue di situ. Biar sama-sama enak. Iya, walaupun gue bayarnya suka telat-telat lah. Iya. Terus habis itu warkop lu namanya dinamain apa? Warkop Mornek kan. Apa terinspirasi dari mana? Dulu tuh gue orangnya suka begadang. Begadang, sekarang juga suka begadang sih, cuman dulu tuh gue masih bisa lah begadang bangun pagi gitu. Nah jadi gue dulu tuh kenapa Mornek ini singkatan dari morning night gitu. Jadi morning itu pagi, night itu malam. Jadi gue pengennya nih warkop buka dari pagi sampai malam gitu. Jadi pagi malam. Ya masalah sore ya itu kan udah ngelewatin dari pagi lah gitu ya. Gue pengennya kayak gitu. Ternyata udah kesini kuliah gue tuh kayak ada gue kelas pagi atau kelas sore gitu ya. Jadi gue kadang-kadang gue suka buka siang atau buka sore. Oh berarti buka nggak barengan sama saudara apa gimana? Kalau saudara gue kan kerja juga. Jadi dia mau nggak mau ini gue yang buka, ntar dia yang nutup gitu. Gitu gantian. Iya. Tapi jarang kalau buat gantian, soalnya dia kerja hampir setiap hari gitu. Seminggu cuma sekali doang libur. Pas misalnya nih kalau lu buka dari misalnya kan itu morning kan, buka dari pagi. Kalau misalnya pagi jam berapa tuh? Gak nentu ya? Bukan gak nentu sih. Kalau dulu masih nentu banget. Kalau dulu tuh gua buka di jam 9-an, jam 9 jam 8 lah. Dulu banget itu, zaman Majapahit. Tutupnya kalau tutupnya dulu masih jam 12 jam 1-an gitu. Ya, tapi kalau sekarang ini gue bukanya sekitar abis johor, kalau nggak habis asar, kalau nggak habis maghrib, udah itu aja. Tutupnya? Kalau tutup ya gue tutupnya pagi. Tutupnya pagi. Iya, habis subuh. Jadi habis sholat subuh baru gue tutup. Soalnya ya gue sekarang buka warkop ini buat teman-teman gue juga lah, buat media kita silaturahmi gitu. Jadi silaturahmi nggak terputus, walaupun kadang-kadang juga ada cekcok lah karena main game atau apa gitu ya. Sebenarnya gue buka warkop sebenarnya gue pengen kembangin, cuman mungkin itu
cita-cita masa depan lah gitu. Iya. Yang penting yang ada dulu gue jalanin gitu. Ya nggak mesti harus gue ngejar waktu gitu. Kalau ada kalau ini Kalau ya apa namanya gue patok ini sebulan ini gue harus kumpul duit segini biar gue bisa begini gitu. Enggak gue oh lu enggak, ya yang penting gue jalanin dulu aja gitu. Tapi lu ada nggak buka usaha pengen kayak warkop gini? Apa usaha lain? belum ada sih, belum ada kepikiran tapi belum terlaksana aja gitu. Karena kan kuliah gue juga nggak nentu juga sih sama kayak lu kan, Iya. nggak nentu kan kita reguler kecuali gue ngambil kelas malam kan. Kalau misalnya itu pasti ada jadwal dosen yang dadakan entah gimana kan kita nggak tahu. Jadi kayak gue memutuskan untuk lebih fokus ke kuliah aja sih sekarang. Usaha apa yang lu pengen buat? Bisnis peternakan sih tuh. Peternakan. Iya, Ternakan lebih ke apa? Hewan iya, maksudnya apa, ayam, bebek atau gue lebih tertarik sama hewan kayak kurban gitu tuh. Tertarik kayak sapi gitu ya, kambing. sapi, kerbau, kambing. Tapi kan perawatannya susah, kayak harus nyari rumput setiap hari gitu. Kalau misalnya rumput kayak gitu kita bagi dulu gue pernah pelihara. Iya. Terus habis itu kita pakai bayar orang gitu. Dibayar misalnya seikatnya berapa dibayar. Waktu itu kalau nggak salah tahun kemarin ya. Iya. Itu seikat tuh 5.000. 5.000. Iya. Oh, berarti lu udah pernah ternak nih? Pernah. Dulu. Tapi gue kan jadi gue sempat dulu sekolah. Nah, sekolah gue ini belakangnya itu kandang sapi. Ya. Nah, kadang-kadang suka dikasih makan ini, kalau nggak rumput, ampas tahu kalau nggak. Iya. Nah, gue kurang paham tentang ampas tahu itu. Ampas tahu tuh fungsinya buat apa gitu, dikasih ke ini? Makan banyak bagi orang tua gue ya. Iya. Yang tahu itu lebih bagusan ampas tempe dibandingkan tahu. Kenapa? Kalau misalnya ampas tahu itu cuma ampasnya doang. Kalau misalnya tempe itu pasti ada dari kacang-kacangnya tuh. Iya. Proteinnya masih ada gitu. Kalau misalnya lebih dominan sih, kalau misalnya lebih gedein badan tuh paling pakai vitamin juga iya, periode dokter juga iya. Tapi kalau vitamin itu dia biasanya disuntik. Iya. Disuntik gitu. Oh, berarti pas banget sama jurusan lo ya. Apa lu dokter hewan? Enggak sih. Oh, lu bukan. Gua kira ada kan jurusan dokter hewan. Iya, ada. Buat planning ke depannya ada nggak selain ternak? Belum ada sih. Belum ada. Tapi lu ada nggak? Ini kan ternak nih ya, masalah ternak nih, hewan kurban. Iya. Ada nggak lu kepikiran pengen ternak hewan kurban onta? Aduh, belum sih, belum kepikiran. Belum. Tapi lu pernah belajar tentang onta gak? Pernah sih sedikit. Tentang ternakannya tuh? Pernah. Tapi dia makannya sama nggak kayak apa, sapi, kambing gitu? Hampir sama nggak sih? Gue nggak tahu, makanya gue nanya. Gue nggak nyampe mendalami banget sih. Paling gue lebih iniannya ke kuda tuh lucu. Selain Kenapa lu kuda itu lu anggap lucu? Kenapa ya? Karena waktu dulu tuh gue tertarik banget sama kuda. Apa yang membuat kuda itu tertarik? Tertariknya tuh kayak dia tuh gagah banget. Kalau misalnya dari jalan kan bunyi kan dari sepatu itunya kuda kan. Keplak gitu. Itu gue tertariknya dari situ. Tapi lu pernah naik kuda? Pernah. Naik kudanya delman apa benar-benar pure kuda? Oh, dua-duanya gue pernah. Udah. Tapi lu enggak kalau yang kudanya aja gitu lu sendiri apa ada dibonceng atau gimana? Kalau sendiri nggak bisa dong, paling sama abang-abangnya. Oh gitu. Tapi gue pernah punya saudara dia kerja di kuda gitu. Gue pernah naikin. Gue sendiri gitu. Tapi ya gue masih belum paham cara ngaplikasiin kuda nih jalan maju gimana, ke kanan gimana gitu kan. Gue masih belum paham. Terus gimana? Ya udah, gue akhirnya naik aja diem gitu. Oh, diem doang. Iya, nggak seru banget ya. Kata gue juga pengen belajar gitu. Kayaknya soalnya gue inget ini mah jadi bahasa agama nih. Jadi kalau katanya dulu ini gue nggak tahu doif apa enggak ya gitu. Nanti perang dunia bakalan kayak dulu lagi gitu katanya, yang pakai panah ya kan, pakai pedang, pakai kuda. Jadi nggak ada tuh kayak pakai tank, pakai tembakan. Tapi gue nggak tahu ya ini doif apa kuat gitu.
Yang gue pernah dengar gitu sih ya. Tapi menurut lo gimana? Gue belum nggak tahu juga sih ya, gue belum signifikan banget juga, nggak tahu juga karena juga kan gue nggak terlalu tertarik ke daerah situan Oh gitu iya, loh. iya, iya. Kan lu jurusannya perawat nih ya. Balik lagi nih ke perawat. Ya, sebelum lu ngambil perawat ini dulu SMP, SMA, SMK, SMA gue SMA, lu ngambil jurusan apa? IPA. IPA. Iya. Oh berarti satu jurusan lah ya. Iya, Masuk ya jurusan, gitu. Oh, iya. pantas lu ngambil perawat gitu. Iya siap. Pesan-pesan lu untuk perawat gitu ya. Pesan-pesan lu untuk perawat di masa depan tuh gimana? Lebih ini sih apa namanya, lebih sering membantu, terus habis itu juga nggak senioritas kayak senior Oh, junior yang tinggi gitu. Itu pasti kayaknya setiap tongkrongan ada dah. Tapi gue nggak tahu ya, di sini mah nggak ada. Ya udah gitu aja untuk podcast kali ini. Kembali lagi nanti di episode berikutnya. Sekian dan see you next time.